Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesti Kesali. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan semangat tentunya dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Selamat datang kepada semuanya saja, baik subscriber baru maupun yang lama yang selalu setia untuk menonton channel Lesti Kesali. Dan jangan lupa untuk on bell notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial dan informasi tentunya seputar investasi cryptocurrency dan tentunya yang lagi booming yang akan saya bahas kali ini, yaitu P-Network. Berkaitan dengan akan segera mainnet terbuka, buat teman-teman khususnya yang ingin mengetahui cara untuk menfiatkan, bagaimana cara untuk menguangkan atau mengcashkan atau mengubah menjadi rupiah ya nanti, di saat pemerintah Indonesia belum mengizinkan ya, karena masing-masing negara itu punya perizinan tersendiri, tidak asal listing ya. Dan silahkan segera cek tutorial saya atau informasi di situ ya, caranya di video yang sudah saya upload sebelumnya. Kali ini tentunya saya akan memperdalam lagi berkaitan dengan pembahasan langsung berkenaan dengan sistem kedepannya di P-Network sendiri yang dikemukakan langsung oleh Dr. Nicholas sebagai founder P-Network. Nah, buat teman-teman semuanya wajib disimak dan jangan sampai di skip agar lebih paham. Oke. Nah, oke, di sini karena ini merupakan Zoom ya, meeting daripada Zoom yang langsung dikemukakan oleh Stanford ya di situ. Nah, dan dibahas bersama dengan Dr. Nicholas. Nah, di sini langsung ya kita bahas ya. Membahas mengenai P-Network kedepannya bagaimana ya. Dan di sini anak berusia 10 tahun pun itu sudah mengenal hampir ya, apalagi di Amerika sana itu mengenal cryptocurrency, itu sangat luar biasa. Dan di sini apa yang akan membantu atau solusi atau KYC para perintis, bagaimana ini akan membantu para perintis ya, yang khususnya di bawah murni dibahas nih, perhatikan. Jadi bagaimana itu akan membantu, dan pertama-tama nah ini dibahas langsung, perhatikan. P adalah dari awal dengan membangunnya sebagai platform yang sepenuhnya sesuai. Kami di sini adalah identitas. Kami tidak diketahui ya, dan kami menginginkannya sebagai bagian dari kepatuhan. Nah, itu alasan KYC. Layanan ini, jaringan ini perlu melakukan sesuatu yang disebut KYC. Jadi KYC tahu pelanggan Anda atau singkatan Anda atau identitas yang digunakan dalam bisnis tradisional. Jadi dalam hal ini di blockchain kata pelanggan tidak masuk akal, tetapi saya kira kita akan melakukannya sehingga kebutuhan KYC adalah untuk tujuan kepatuhan hukum, dan tetapi juga untuk kemampuan memiliki ekosistem yang lebih berharga. Jadi jika Anda ingat dari mungkin yang sekarang 10 atau 20 tahun yang lalu, ketika jejaring sosial mulai ada banyak jejaring sosial sebelum Facebook yang semuanya terdiri dari pengguna palsu dan akun palsu, dan setiap yang memiliki profil mereka sendiri di jejaring sosial itu belum tentu. Dan kemudian Facebook datang, dan itu adalah yang pertama mengatakan, tidak, kami ingin pengguna yang nyata, kami ingin orang sungguh, wajah asli, nama asli yang belum pernah terdengar di internet sebelumnya, karena semua orang masih takut mencantumkan nama asli di internet. Namun apa yang terjadi adalah perubahan itu mengubah mentalitas seluruh dunia, dan orang-orang mulai menggunakan internet untuk tujuan yang jauh lebih berguna.
Dalam hal yang sama, sekarang dengan blockchain generasi pertama adalah mari kita gunakan untuk anonimitas, tetapi itu tidak berhasil dengan baik dan itu tidak menghasilkan utilitas yang berguna seperti yang seharusnya, dan sekarang generasi kedua adalah yang didasarkan pada identitas asli, dan sebenarnya ini adalah bagaimana Anda dapat membuat melalui aplikasi yang berguna di atas blockchain. Sekarang Pi membuat solusi KYC sendiri. Saya senang untuk memberitahu Anda tentang hal ini juga, tapi ya di sini saya ingat ketika Facebook keluar dan cara mereka akan menyingkirkan pengguna palsu. Anda mengirim pesan seperti 10 orang untuk memastikan Anda benar-benar merusaknya. Seperti proses itu agak mengganggu saya, hanya saya tidak menyukainya. Nah, ini dari muridnya bertanya ketika Facebook sebenarnya lebih baik ya. Jadi, saya berpikir blockchain akan lebih baik di masa depan karena lebih banyak orang terlibat dengannya dengan mulai memahami teknologinya. Anda akan melihat lebih banyak kasus penggunaan di dalamnya, dan apa yang akan saya katakan ya itu saja. Nah, ini muridnya. Dan mengapa aksesibilitas faktor penting untuk mengembangkan Pi Network? Dijawab langsung, aksesibilitas sangat penting. Setiap mata uang sukses yang ingin mendukung ekosistem nyata dengan utilitas bergantung pada jaringan sosial yang besar. Karena agar Anda memiliki melalui utility, Anda perlu memiliki banyak orang yang mengenali ya cryptocurrency, dapat memilikinya, dan mereka bersedia untuk bertransaksi barang dan jasa tanpa mata uang. Jadi, ukuran jaringan kripto pada dasarnya perlu mencapai titik belok untuk utilitas dan pasar nyata terbentuk, dan itu setelah titik belok ini kita akan dapat memiliki efek jaringan. Oke, nah mungkin itu dulu ya pembahasan terkait dengan KYC ya. Ini tentang pentingnya KYC dan bagaimana nasib yang pionir di 10 tahun ini ke bawah dan sebagainya. Jangan lupa untuk segera on bell notifikasinya karena akan saya lanjutkan ya informasi yang dikutip langsung dari Dr. Nicholas Kokalis. Yang belum join segera join dan klik link yang ada di deskripsi buat update dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.